Selamat pagi saudara semua, kita kembali di Renungan Pagi di hari ini di pasal 15 disampaikan oleh tim. Hari Selasa waktu Pastor Joshua menyampaikan pasal 13. Di pasal 13 menggunakan banyak perumpamaan tentang kerajaan sorga. Di kitab Matius, di khotbah Yesus yang kedua, semua di situ ada 5. Pasal 13 itu fokus ke tentang kerajaan surga, rahasia kerajaan surga. Dan kemarin disampaikan oleh Joas, dikatakan kerajaan surga meluas, apa yang akan terjadi. Dan saya merasa di hari ini pasal 15 sepertinya di pasal 13 katakan yang cara pengungkapannya, atau dalam hidup sehari-hari bagaimana menjalankannya. Hari ini di pasal 15 kita melihat ada orang yang menerima Injil kerajaan surga, ada yang menolak. Seperti yang dikatakan perumpamaan, dikatakan Yesus tentang menabur benih. Ada orang dengan sukacita tetapi mudah melupakannya. Ada orang mendengar, mereka langsung menolak. Dan di pasal 15 ada kisah yang lain, ada orang yang menerima dan ada juga yang menolak. Dan apa itu rahasia kerajaan surga? Pastor Joshua menyampaikan rahasia pohon kehidupan, yaitu rahasia kerajaan surga, yaitu pohon kehidupan. Dan pasal 15 saya melihat yang lain, apa itu pohon kehidupan atau kerajaan Allah itu apa. Saya melihat menggenapi kerajaan Allah. Setiap orang melakukan sesuatu untuk dilakukan pada kerajaan Allah atau pada orang lain. Ini adalah kerajaan Allah. Seperti Yesus hari ini, dia ditantang oleh orang Farisi, seperti yang peraturan yang telah diatur terbalik dia katakan, dan juga demi orang untuk mentaati perintah itu seperti menyatakan kesalehan. Tetapi Yesus membalikkan, bukan pelanggaran untuk membentuk hidup seseorang, menggenapi hidup seseorang, tetapi lebih untuk hidup itu lebih baik. Jadi hari ini tema kerajaan surga yang nyata dalam menghidupkan kerajaan surga, giving kingdom, yaitu kerajaan surga terhadap kehidupan dan menggenapi kehidupan, yang sering kita sebut di gereja 611, yaitu pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan menghasilkan 12 macam buah, dan juga membawa daun yang membawa kesembuhan bagi bangsa-bangsa, yang membawa kehidupan sampai dunia ini lenyap, hanya tinggal langit yang baru, bumi yang baru. Intinya yaitu terhadap pohon kehidupan dan sungai kehidupan. Tapi pada saat ini belum dinyatakan. Yesus orang yang akan Allah. Di Pakistan ada air kehidupan yang lahir, yang diperlukan yaitu kelahiran rohani, bukan kelahiran jasmani, yang memenuhi orang yang penuh keputusasaan. Bahkan hidup ini melingkupi semua komunitas. Jadi kerajaan surga sekarang
menggenapi kerajaan surga, dan juga gereja 611 merupakan nilai-nilai inti pekerjaan kita dan apa yang kita kerjakan karena pohon kehidupan kita ingin memberi hidup, agar kita memberikan hidup dan dibagikan. Pada saat Yesus memanggil kehidupan, di situ ada 3 gunung dunia yang terletak di situ, atau setiap gunung hukum Tauratnya segala dinyatakan. Jadi semua orang harus berjalan di jalan kasih dan percaya, kembali kepada kerajaan Allah. Dan hari ini dibagi dalam 3 bagian. Pertama ayat 1 sampai dengan 20. Kita melihat Yesus dengan orang Farisi, apa yang disebut dengan yang menajiskan. Di sini dengan tema kecil menggenapi hukum yang menggenapi kehidupan manusia. Pertama dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dari Yerusalem ke Galilea, datang kepada Yesus satu perjalanan yang jauh. Dan jelas orang Farisi ini, mereka berada di Yerusalem, mereka mendengar Yesus berbeda dengan kebenaran yang mereka ajarkan, mungkin karena para ahli imam di Yerusalem mengutus orang lain melihat untuk mengamati apa yang terjadi. Jadi dengan mereka membawa satu tantangan datang kepada Yesus, dan di situ juga Yesus memanggil orang datang di ke-10. Di situ siapa yang tahu, siapa yang mengalami akan kerajaan surga. Ayat kedua sampai 3 di situ ada percakapan. Di ayat kedua orang Farisi di situ bertanya, dan ayat ketiga Yesus balik bertanya untuk menanggapi. Ayat kedua dan ketiga menyatakan satu kisah dari intinya. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat dan nenek moyang mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Di sini bukan tradisi kuno, tetapi di sini adat istiadat. Maksudnya apa? Di dalam hukum Taurat Musa ada orang dulu atau orang kuno menjelaskan atau cara penggunaan ini menjadikan adat istiadat, dan orang Farisi menjadikan hukum Taurat dan adat istiadat bersama mereka berpegang. Dan mereka berkata murid Yesus mereka tidak membasuh makan sebelum makan, itu najis. Dan apa yang dimakan kita lihat, yaitu kisah dari 5 roti 2 ikan. Mungkin di dalam di tempat yang luas yang memberi makan 5.000 orang, di tempat begitu luas di mana ada air untuk membasuh tangan. Jadi mereka melihat mereka tidak melanggar adat istiadat. Tetapi di sini Yesus menjawab kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat nenek moyangmu? Sekarang kamu demi untuk perintah kamu pun melanggar hukum yang diberikan dari Musa, seperti ayat 5:45 juga di situ perumpamaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan najis atau tidak najis atau tidak najis. Di sini sebab
dikatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan di sini ada satu perumpamaan lagi. Jadi kalau kamu ada uang atau uang untuk dipersembahkan kepada Allah, seketika ayahmu memerlukan biaya untuk berobat, kamu bisa berkata kepadanya, boleh dikatakan, uang ini telah kuberikan kepada Allah, aku tidak digunakan untuk persembahan Allah. Jadi dia tidak wajib lagi untuk memberikan kepada ayah ibunya. Jadi persembahan uang itu dipersembahkan kepada Allah. Jadi mereka tidak wajib lagi untuk memberikan kepada ibunya. Jadi ini satu kepal kemunafikan. Jadi seperti dikatakan di ayat ke-7, hai orang-orang munafik, benarlah seperti dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Kemudian di situ Yesus berkata tentang hukum Taurat juga di sini, bukan hanya kepada orang Farisi, kepada orang banyak. Di ayat 11 dikarenakan dengar dan camkan. Nah, ini merespon di pasal 13. Dikatakan, bukannya masuk di dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah menajiskan orang. Di sini Yesus kembali menegaskan apa yang dimaksud dengan yang menajiskan. Yang masuk dalam mulut itu bukan menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Seperti ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang berasal dari hati itulah yang menajiskan orang, karena hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perjamuan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sungguh peraturan yang situ bukan satu peraturan, tetapi dalam kerajaan surga itu melihat hati. Di dalam hati kamu orang yang bagaimana. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat dikuduskan menjadi salah satu dalam kerajaan surga. Dan di sini kita melihat orang mendengar bagaimana reaksi mereka. Ayat 22 di situ murid-muridnya berkata, di ayat 11, di ayat 12 dikatakan, murid-muridnya kepada Yesus, engkau tahu bahwa perkataanmu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Di sini artinya menjadi sandungan. Pada saat orang Farisi mendengar peraturan diperbaharui, mereka mendengar ini menjadi satu kabar buruk. Mengapa terjadi hal ini? Saya tidak tahu. Apakah kamu juga dalam gereja 611 atau dalam kebaktian atau ketua sel group? Adakah kamu mendengar khotbah orang atau Pastor Joshua, hatimu tidak bisa terima? Seperti ingat waktu Pastor Debbie mengkhotbahkan nilai-nilai inti gereja 611, berapa tahun di suatu hari, suatu staf gereja berbagi bahwa mereka ingin cerai, dan Pastor Debbie waktu mendengar, dia tidak dapat terima
Jadi kebenaran dari kerajaan surga yaitu taat dulu, kebenaran dulu, taat dulu baru kebenaran. Kita dibelenggu oleh hukum Taurat. Jadi sehingga waktu kebenaran masuk, perkara ini kita merasa sulit untuk terima. Ya, pada masa itu demikian yang dialami oleh Pastor Debbie. Kita tahu bahwa gereja 611 ada gereja mengikuti Roh Kudus. Setiap nilai-nilai inti dan harus terus diperbaharui. Kita memiliki salah satu hati kerajaan surga. Kita lihat dalam gereja menyatakan kebenaran, bukankah dia memberi hidup dan sungguh membantu kehidupan dalam suatu komunitas. Yesus melihat orang dibelenggu oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidak memberikan hidup, tetapi mereka malah di situ mengisolasi hukum Taurat. Tetapi nilai inti dari kerajaan surga yaitu memberikan hidup, dan kita pun harus bertanya kepada diri kita, adakah kita bisa membedakan melihat hal yang bisa memberikan hidup? Yesus bukan hanya menjadikan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, bahkan dia memberi hidup, mengubah rancangan keselamatan. Kita lihat di ayat 21 sampai 28 di poin yang kedua. Iman. Ayat 22 dikatakan, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Menurut catatan dari kitab Matius, dia orang perempuan Kanaan adalah orang Yunani. Dia orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di sini dikatakan dia berseru, anak Daud, dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 dimulai dari Yesus adalah anak Daud, kemudian menyatakan akan silsilah keluarganya, dan juga di sini dalam silsilah Yesus juga termasuk dalam silsilah Kristus. Dan di sini dari mana bisa lihat, orang bisa melihat, tahu bahwa anak Daud. Saya yakin banyak orang yang tidak bisa melihat, bahkan orang Farisi, ahli Taurat, bahkan para muridnya tidak langsung menyebut Yesus sebagai anak Daud. Tetapi di sini perempuan asing, dan juga ditulis ada 2 orang buta. Mereka tidak berkata apa-apa, yang mereka katakan, yang mereka serukan pertama yaitu, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Orang buta, dia buta. Orang perempuan asing, mereka juga kedudukannya sangat rendah, dan perempuan tidak mempunyai kedudukan pada masa itu. Dan juga orang Farisi tidak melihat identitas Yesus ini, tetapi bagi orang-orang kecil dalam masyarakat yang mereka andalkan bukan pengetahuan seberapa banyak tentang kitab suci, mereka tidak mengambil kitab perjanjian lama, oh kamu Mesias yang dikatakan, tetapi
dengan hati yang simpel, dia berkata, "Aku tahu engkau adalah Mesias, engkau pasti bisa menolong aku." Ini iman perempuan Kanaan, dan di sini pembicaraan di sini awalnya Yesus sama sekali tidak menjawab, seperti dikatakan di ayat 23. Dan murid-muridnya kembali meminta kepadanya. Perempuan ini berteriak-teriak, "Suruhlah ia pergi." Mengapa Yesus tidak menjawab perempuan asing ini? Karena dia hendak menjadi raja orang Yahudi. Dia hendak terlebih dahulu Injil ini pertama kali diberikan kepada orang Yahudi. Ya, Yesus mempunyai kehendak dalam keselamatan ini. Jadi saat pelayanannya yang diutamakan terlebih dahulu, yaitu seperti di ayat 24 dijawabnya, "Aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu dia terus bersekeras, dia tetap, "Engkau tolong aku." Dan ayat 26 27 di situ ada dikatakan seperti anjing, seperti yang dijawab oleh Yesus, tidak patut memberikan roti diberikan anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Seperti kamu makan, pasti lauk paukmu diberikan kepada anak-anakmu terlebih dahulu, tidak akan diberikan kepada hewan peliharaanmu. Yaitu pelayanannya terlebih dahulu diutus untuk umat Israel, tetapi di sini perempuan itu berkata dengan benar, perempuan itu dengan iman dan juga dikatakan, "Benar Tuhan." Namun anjing itu pun makan remeh-remeh yang jatuh dari meja. Iya, kamu pelayan yang terlebih dahulu, kamu melayani umat Israel, tetapi sisa-sisanya pun bisa kau berikan kepadaku. Memang di perjanjian lama tidak disebutkan, dan juga orang Farisi tidak bisa menyebutkan ini, sebab semakin kenal akan kitab suci semakin tidak berani berkata demikian, akan orang mengatai kamu menyelewengkan kebenaran. Tetapi kerajaan surga diberikan kepada perempuan yang beriman ini. Dia percaya kepada Tuhan, tidak membedakan suku, dan percaya bahwa keselamatan itu akan datang kepada keluargaku. Dan iman ini melebihi kebenaran dalam kitab suci, bahkan hukum Taurat. Dan di sini melihat siapa itu Yesus dan mengenal Yesus, kasih Yesus mengatasi segalanya, melampaui segalanya, dan iman ini sangat mengejutkan. Jadi pada waktu kamu melihat kitab Matius, adakah umat Israel mendapatkan kerajaan surga? Bagi kita satu tanda tanya. Yesus dengan perempuan Kanaan itu berkata kepada kita, makanan itu seharusnya diberikan kepada Tuhan anak-anaknya, tetapi juga diberikan kepada perempuan ini. Rencana keselamatan Allah itu bisa berubah. Awalnya bagi umat Israel, tetapi karena ada iman perempuan Kanaan ini,
seperti Yesus membantu perempuan ini dan berhenti seperti mengubah, sepertinya mengubah ajaran menolong perempuan Kanaan ini, baru kemudian menolong umat Israel. Karena Tuhan memberikan hidup. Rencana Tuhan berkata pada Yesus, naik ke langit, aku kembali mencarimu. Tetapi rencana Allah di mana situ mengutamakan hidup, memperdalam hidup, di situ diberikan hidup. Itu rencananya. Boleh dikatakan tidak ada rencana. Siapa yang menginginkan hidup, siapa yang siap, maka iman itu diberikan kepadanya. Gereja juga masuk di dalam arus dengan demikian. Pastor Joshua dan Timothy, kami tidak merencanakan dalam setahun rancangan apa yang hendak dikerjakan, tapi berjalan-jalan, bercakap dengan orang, dia bisa mendapatkan rencana dengan punya rancangan yang lain. Simo mempunyai urapan hidup. Dilihat di mana orang memerlukan hidup atau departemen yang memerlukan hidup. Dalam trip dia mengundang orang datang. Yang demikian juga dalam ayat ini juga memberitahukan kepada kita, apakah kita juga orang yang demikian? Apakah waktu kerajaan surga yang mengutamakan hidup, apakah hidupmu juga demikian? Apakah kamu melihat hidup di mana seseorang hidupnya memerlukan keperluan, kamu bisa mengubah arah, mengubah rencanamu untuk memberikan hidup kepada orang itu? Dalam lewat perempuan Kanaan ini, seketika seperti kerajaan Allah diberikan kepada orang asing, maka demikianlah anak perempuannya disembuhkan. Kita pun harus bertanya pada diri kita, apakah iman kita juga sebesar perempuan Kanaan ini? Malah orang Farisi dan orang Taurat, mereka sangat, orang Farisi, orang Taurat, mereka jauh dari kerajaan surga. Ayat 29 sampai dengan 31. Dan juga di ayat 22. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 29 sampai 39 juga disebut dengan tokoh orang asing. Mereka sampai di tempat bernama Dekapolis. Dekapolis ya terkenal, yaitu di daerah Garasa. Orang yang jadi Yesus melayani terlebih dahulu orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Dan kita melihat orang perempuan Kanaan juga berada di ayat ini. Ayat 30 dikatakan banyak orang yang sakit berbondong-bondong mendatangi Yesus. 30 dikatakan tajublah orang banyak melihat yang dilakukan Yesus. Mereka memuliakan Allah Israel. Orang Israel di sini memuliakan Allah Israel. Orang asing di situ memuliakan Allah Israel. Tetapi umat Israel yang saya lihat di mereka belum memuliakan Allah Israel. Tapi di tempat yang asing, bukan orang Yahudi, mereka terlebih dahulu memuliakan Allah Israel. Di pasal 13 dimulai dari korbannya Yesus. Kerajaan surga ada
mengutamakan kerajaan hidup pada saat ini kita sebagai manusia. Kisah ini terlebih dahulu yaitu umat orang Israel dan bukan orang Yahudi atau orang asing. Di sini ada 2 komunitas orang masuk dalam kerajaan surga. Dalam penulis kitab Injil bertanya, kamu dalam golongan yang mana? Ya, memang kita banyak datang ke gereja. Apakah kamu dengan gembira, dengan leluasa, dengan simpel melihat kerajaan Allah? Apakah kamu orang yang memberikan hidup? Dalam pengalamanmu, dalam keputusanmu, apakah juga itu juga mengutamakan kehidupan? Di pasal 13 dikatakan kerajaan surga kita harus berjuang untuk masuk dan musuh juga menggunakan hukum-hukum atau hukum Taurat untuk menghalangi orang masuk. Dan hari ini kita melihat diri kita sendiri, apakah kita juga berusaha atau bergumul melepaskan untuk rencana kita sendiri? Kamu bisa menjadikan orang yang memberi hidup, dan kamu menjadi pohon kehidupan, dan kita menjadi komunitas pohon kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Tuhan kami memberkati. 真係我哋嘅生命咧，原本咧係好軟弱、好無力嘅，但係因着你嘅緣故咧，我哋嘅生命咧能夠再一次起嚟，有一個新嘅生命。耶穌，我哋讚美你，哈利路亞！弟兄姊妹咧，我哋一齊起身，我哋再一次喺神嘅同在裏面領受新嘅生命。阿們，阿們，阿們，阿們，哈利路亞！一齊拍手。生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你生命，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于宣告，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你生命，在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你，我要以生命来赞美你，我要尽全力来赞美你，全心赞美你，全力赞美你，我的盼望在于你，生命在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你生命，哈利路亚！在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你生命，在于你主力量，在于你主盼望，在于你主，在于你，我要以生命来赞美你，我要尽全力来赞美你，全心赞美你，全力赞美你，我的盼望在于你，我要以生命来赞美你，我要尽全力来赞美你，全心赞美你，全力赞美你，我的盼望在于你，我要以生命来赞美你，
全力来赞美你，全心赞美你，全力赞美你。我的盼望在于你，生命在于你，生命在于你，主力量在于你，主盼望在于你，主在于你，生命在于你，主力量在于你，主盼望在于你，主在于你，在于在于你，在于在于主啊，我哋多謝讚美你，主啊，我哋咧去讚美你，因為生命在於你。 Kami bersyukur kepada Engkau, hidup ada di dalam Engkau, Engkau yang memberi hidup, Engkau mempersembahkan hidupmu sehingga kami mendapatkan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami agar kami bisa bangun untuk mengembalakan semua karena hidupmu yang membentukkan kami menjadi komunitas yang saling mengasihi. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kita di sini mengalami, kita digembalakan, kita juga mengalami dikasihi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Bersama dengan ayat hari ini Engkau memberitahukan kepada kami mendapatkan hidup, tetapi dalam hidup kami banyak sekali permasalahan. Kami mohon Tuhan, saudara semua, adakah di dalam hidup kita seperti kata kita masih terpengaruh oleh tradisi atau bingkai-bingkai hidup yang tidak bersedia mengubah rencana Tuhan? Engkau terangilah kami. Mungkin kami baru percaya Tuhan atau sudah cukup lama hidup kami kadangkala hanya mengutamakan penampilan, tetapi di dalam hidup kami dipenuhi apa Engkau seluruhnya tahu, seperti dalam kitab suci memberitahu kepada kami untuk tidak berhenti dalam berkumpul. Tuhan, kami mentaati setiap kebaktian, kami pun ikut, bahkan di dalam hidup kami bisa di situ menghakimi orang lain mengapa mereka tidak kebaktian, tidak ikut sel group. Tuhan, di dalam hidup kami banyak sekali suara-suara, bahkan di dalam Alkitab memberitahu kami jangan membunuh, tetapi di dalam hati kami banyak sekali akan pikiran yang jahat. Yang kami pegang adalah di luka-luka kami, tidak punya belas kasihan, kami sebagai orang yang penagih hutang. Tuhan, kami memang punya penampilan kesalehan, tetapi di dalam kami dipenuhi dengan di hati kami timbul segala pikiran pembunuhan, perzinahan, penghakiman. Tuhan, dan lain-lain. Tuhan, Kau berikan hati kami agar penampilan dan hati kami menjadi satu. Tuhan, terangilah kami. Roh Kudus,
哋生命好多嘅切割。我哋承認，我哋唔能夠彼此切實相愛。我哋承認，我哋對真理好多唔係好多嘅真理亞門。我哋只選擇自己能夠聽嘅。我哋開聲嚟到禱告，向神嚟到認罪。求你完全依赖，充满我，圣灵来浇灌我的心，聖靈你進入我哋嘅心嘅裏面，多愛你，深深地來愛你，將讓你嘅愛更多嘅注入我哋嘅心靈。 Roh Kudus, mohon Engkau berikan kami agar Engkau lebih banyak lagi di dalam memenuhi hati 將我哋 Engkau. 心裏邊嘅一切嘅律法、一切嘅關係、一切嘅苦惱，主啊，呢刻我哋都完全嘅捨俾你。聖靈你進入我哋嘅裏邊，帶住神嘅生命， Biar hati kita tertuju pada Tuhan 帶住生命樹嘅氣息， dengan nafas 主你 pohon 進入我哋嘅 kehidupan. 裏邊。我哋一齊嘅站立，我哋一齊嘅張開我哋嘅手，我哋一齊嘅嚟呼求聖靈呢刻更多嘅充滿喺我哋嘅心嘅裏邊。主啊，攞走我哋裏邊一切嘅規條，一切嘅傳統。 Mohon Tuhan untuk mengusir segala adat istiadat kita, kebiasaan kita, bingkai-bingkai hidup kita, kiranya biar Roh Kudus untuk membersihkan semuanya ini di dalam kehidupan 奸 kita. 淫、苟合、 Haleluya. 偷盜、妄證、學術，主啊，全部都攞走。 Mohon Tuhan semuanya, mohon 主啊，讓 Engkau 你嘅愛進入我哋嘅 kiranya 裏面。 kasih-Mu ada di dalam kehidupan. 主啊，你話 life giving，生命樹係 life giving，主但係我哋卻常常用生命樹嚟量度別人，在我哋當中甚至將生命樹當係一把尺去控訴別人，主啊，你赦免我，主特別我哋當中咧作組長作同工，聖靈咧特別咧去光照。如果我哋當中我哋喺牧養嘅裏面，我哋真係 Kalau 常 kita 常咧 di 會 sini 用 juga 律 ada 法 pasel ke dalam pengembalaan kita atau di dalam kita mungkin kita menggunakan hukum-hukum atau peraturan untuk menghakimi saudara semua. Letakkan tangan di hatimu. Kita kembali di sini mengaku kesalahan kita. Terlebih lagi kita sebagai staf gereja, kepala, ketua sel, kita sering-sering menggunakan hukum Taurat, menggunakan otoritas kita terhadap domba-domba kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau adalah pengembala yang penuh kasih. Mohon Engkau tolong aku, ampunilah aku penuh dengan hukum-hukum, ampunilah aku tradisi adat istiadat, aku berpegang pada hukum daripada hidup. Pada saat melihat saudara kami punya kelemahan, kebiasaan kami dengan hukum Taurat, hukum-hukum untuk menghakimi mereka, ampunilah aku. Mohon Roh Kudus kembali untuk menolong aku agar aku dipenuhi oleh kasih-kasihan dibandingkan kasih karunia terlebih dahulu, kemudian kebenaran. Kiranya untuk aku masuk di dalam kasih Tuhan. Engkau tolong kami bagaimana Engkau dengan
pandangan kasih-Mu untuk melihat semua orang. Tuhan, kami pun mohon Engkau tolong aku berkeputusan untuk memberi hidup, memperdulikan hidup. Engkau dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara semua, bagaimana kita bisa memberi, kita merenungkan di dalam hidup kita pun bisa memberikan hidup. Kita merenungkan, atau kalau ada orang sekitar kamu bisa berbagi. Kita mempersembahkan persembahan hidup kita terlebih dahulu. Syukur kita.去為着對方嘅 life giving 去禱告，去獻上感恩，好嘛？
充满，更多浇灌，倒空自己，与你来交换，更多充满，更多浇灌，愿我心为你掌管。讓我哋每一個人都站立啦。更多充滿，更多交換，倒空自己，與你來交換。更多充滿，更多交換，願我心為你掌管。主咧，你係嗰個憐憫嘅神。主咧， Tuhan, Engkaulah hatimu berbelas kasihan kepada orang banyak. Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau menyingkirkan segala adat istiadat, hukum-hukum bangkai-bingkai hidup kami. Saudara semua, saya pun ada sedikit waktu agar Roh Kudus, agar kamu berbelas kasihan kepada seseorang, mungkin itu anggota selmu, orang rumahmu, agar kita menghidupkan belas kasihan ini. Mari kita mendengar.我哋睇見呢個係一個嘅，你要我哋憐憫嘅人。主，呢一個係你所揀選嘅羊。主，我哋奉你嘅名咧，去宣告我哋回應咧呢一個嘅聲音。主，你幫助我哋，讓我哋帶住你。 Tuhan, kami menanggapi akan suara ini. Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tolong kami agar Engkau mengutus kami untuk pergi dalam komunitas ini. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami agar karena kasih-Mu, belas kasihan kami lakukan. Letakkan tangan di hati kita. Mohon Tuhan untuk memberikan hati belas kasihan pada kita. Tuhan, hati belas kasihan-Mu mengganti segala hukum terdalam hidup kami. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terima berkat. Kita terima berkat dari atas. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan, hari ini yang kami terima belas kasihan yang dari atas, dan yang dari Engkau, dan dari yang dari Engkau terima dan melihat, beri hikmat dan mengutamakan hidup, dan berikan yang belas kasihan terhadap kehidupan di dalam pada saat kami melaksanakan rahasia kerajaan surga dan menghidupkan kerajaan surga kami dengan leluasa, dan juga kami menerima segala kekuatan dari Engkau. Tuhan, dengan kuasa kekuatan ini memberikan damai sejahtera dan kepada di mana kami berada. Engkau dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara semua, mulai dari saat ini masuk dalam kerajaan surga dan menjalankan kerajaan surga, dan di setiap langkah kakimu menuju jalan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin.